Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, nggih. Pada pertemuan hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran geografi. Kompetensi dasar yang harus kita capai pada pertemuan hari ini adalah menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Dan diharapkan setelah pembelajaran pada pagi hari ini, kalian mampu menjelaskan proses dan siklus hidrologi. Nah, sebelum kita membahas detail tentang siklus hidrologi, Ibu ingin bertanya kepada kalian semuanya, anak-anak. Pernahkah kalian berpikir bagaimana air itu terbentuk? Bagaimana proses pembentukannya? Pasti sedikit banyak sudah pernah berpikir, nggih? Nah, sekarang pernahkah kalian memikirkan air yang ada di bumi ini yang kita pakai setiap hari, setiap saat untuk mandi, untuk minum, untuk bersih-bersih, ternyata selalu ada atau tidak pernah habis? Bagaimana itu bisa terjadi? Padahal sumber daya alam itu ketika dipakai terus-menerus, maka jumlahnya akan semakin berkurang. Tetapi ternyata tidak bagi air. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu terjadi karena air mengalami siklus hidrologi. Nah, sekarang apa, Bu, siklus hidrologi itu? Siklus adalah sebuah proses yang terjadi terus-menerus, berulang-ulang, tanpa terputus. Sedangkan siklus hidrologi adalah proses yang terjadi berulang-ulang pada air, tanpa pernah terputus. Oke, sekarang bagaimana proses pembentukan air itu terjadi, Bu? Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik gambar yang ada di depan. Gambar yang pertama di sini adalah ini merupakan simbol dari perairan, baik itu sungai maupun laut, nggih. Nah, gambar yang pertama di sini ternyata semua perairan yang ada di bumi akan mengalami proses yang pertama. Di sini Ibu beri simbol tanda angka 1. Nggih. Proses yang pertama ini adalah proses evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah proses penguapan yang terjadi pada perairan, baik itu sungai, danau, rawa maupun laut. Kemudian ternyata yang mengalami penguapan itu tidak hanya perairan, anak-anak, melainkan ada tanaman. Tanaman yang ada di bumi ternyata juga mengalami penguapan. Nah, di sini Ibu memberikan simbol 1B karena sama-sama mengalami penguapan. Kalau penguapan yang terjadi di air, di perairan, tadi disebut dengan evaporasi. Sedangkan penguapan yang terjadi pada tanaman disebut dengan transpirasi. Sampai sini sudah paham, nggih, perbedaan evaporasi dan transpirasi? Nah, selanjutnya setelah air ini mengalami penguapan, maka air akan berubah menjadi uap air yang terus bergerak ke atas karena adanya penyinaran matahari. Nah, uap air yang semakin bergerak ke atas ini karena semakin tinggi suatu tempat suhunya semakin rendah alias dingin, maka uap airnya akan berubah menjadi kristal-kristal es yang disebut dengan proses kondensasi, atau di sini Ibu beri simbol angka 2. Jadi secara sederhana kondensasi bisa disebut sebagai proses pembentukan awan. Oke. Kemudian proses selanjutnya adalah awan yang sudah terbentuk di atas perairan tadi ternyata akan bergerak ke daratan karena pengaruh angin. Nah, proses pergerakan awan dari
laut ke daratan, ini disebut dengan proses adveksi. Ya, yang di sini Ibu beri simbol tanda 3. Kemudian setelah awan ini bergerak ke daratan, karena proses penguapan terus-menerus terjadi, maka awan ini akan mengalami kondisi jenuh. Ya, jenuh uap air. Apa tanda-tandanya awan itu mengalami kondisi jenuh, Bu? Tanda-tandanya adalah awan yang awal mulanya terbentuk putih bersih seperti kapas, lama-kelamaan ternyata berwarna semakin pekat, atau sering kita sebut dengan istilah mendung. Ya. Ketika awan ini sudah mengalami kondisi jenuh uap air, maka nanti ketika dia terkena pengaruh angin, lama-kelamaan awan ini tidak lagi dapat menampung uap air yang ada, sehingga turunlah menjadi hujan, atau disebut dengan istilah presipitasi. Yang di sini Ibu beri simbol angka 4. Oke. Setelah terjadi hujan, ternyata nanti air akan mengalir kembali, Bu. Ada yang mengalir langsung ke laut, ada yang masuk ke dalam tanah, kemudian ada yang di dalam tanah pun akan mengalir kembali ke laut. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Setelah terjadi hujan, setelah terjadi presipitasi alias hujan, maka air akan mengalir ke laut. Air permukaan atau air yang bergerak di atas tanah yang kemudian langsung mengalir ke laut, ini disebut dengan peristiwa run-off. Sedangkan air hujan yang masuk ke dalam tanah, jadi air hujan karena tanah ini memiliki pori-pori atau lubang sehingga air dapat masuk ke dalam tanah. Nah, proses masuknya air ke dalam tanah ini disebut dengan proses infiltrasi. Ini yang menyebabkan kenapa sumur kalian ketika terjadi hujan airnya bertambah. Jadi karena air hujan ini bisa masuk ke dalam tanah sehingga mengisi ruang-ruang atau akuifer tanah sehingga menambah jumlah atau volume air sumur kalian. Kemudian air yang sudah masuk ke dalam tanah ini nanti akan bergerak lagi ini nanti akan mengalir lagi. Secara alamiah dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tempat yang paling rendah di bumi ini mana, Bu? Yaitu laut. Maka air tanah yang masuk ke dalam, air hujan yang masuk ke dalam tanah tadi akan mengalir kembali ke laut. Nah, peristiwa mengalirnya air tanah ke laut ini disebut dengan proses perkolasi. Yang di sini Ibu beri simbol angka 7. Maka semua air yang mengalami proses atau siklus tadi ternyata kembali ke laut. Nanti setelah terjadi penyinaran matahari kembali, maka akan terjadi proses penguapan kembali dari air laut, air sungai, air danau, air rawa akan mengalami evaporasi kembali. Ketika evaporasi berlangsung terus-menerus, maka akan terbentuk awan atau kondensasi. Awan akan terbawa oleh angin ke daratan, mengalami proses adveksi. Kemudian tanaman-tanaman yang ada di daratan pun mengalami penguapan yang disebut transpirasi. Sehingga awan ini lama-kelamaan jenuh karena uap air yang terus bertambah setiap hari, sehingga turunlah hujan atau disebut presipitasi. Kemudian air hujan mengalir ke laut, masuk ke dalam tanah dan kembali ke laut lagi. Begitu seterusnya, proses itu akan berulang-ulang terjadi dan berlangsung terus-menerus tanpa terputus. Itulah yang disebut dengan siklus hidrologi. Sekaligus menjawab pertanyaan, kenapa air di bumi ini tidak pernah habis, Bu? Padahal kita sudah memakainya terus-menerus. Karena ternyata air ini mengalami sebuah siklus. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah paham, nggih? Nggih. Kalau sudah paham, maka untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang macam-macam siklus hidrologi. Ternyata siklus hidrologi itu nggak cuma satu,
melainkan ada 3. Apa saja, Bu? Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Akhirnya, mohon maaf atas segala kesalahan Ibu selama pembelajaran. Terima kasih karena sudah memperhatikan pelajaran ini dengan baik. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.